Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan pada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita pada pertemuan yang ke-6 ini melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu kan kita membahas tentang pendanaan ya. Sekarang lebih kepada pembiayaannya ya. Adapun materinya ya ini ada di dalam slide yang saya kasih ya. Jadi itu slide-nya itu ada 75 slide. Nah, 751 jadi mencakup pertemuan 3, 4 sampai pertemuan ke-7 ya. Karena ada 75 slide ya. Makanya teman-teman mungkin heran ya ketika mau download materi kenapa kok slide-nya sama gitu ya. Ya sama karena memang 75 slide itu untuk pertemuan itu gitu ya. Dari pertemuan yang ketiga sampai ke-7 itu ada di situ semua ya. Di situ semua. Oke, screen ini ya, coba saya mau share screen. Bisa ya? Ups, ini dia. Nah, produk pendanaan ya, produk pendanaan dan penghimpunan jasa ya. Kemarin saya sempat bikin videonya ya, tapi hari ini karena ada rapat tadi siang jadi nggak bisa bikin slide ya, bikin videonya ya kayak kemarin ya. Nah, ini penghimpunan kemarin ya. Pembiayaan. Nah, sirkah dua ya, bisa pakai akad wadiah dan pakai akad sirkah atau dikenal dengan istilah mudarobah ya. Mudarobah itu ada mutlaqoh, ada muqayyadah on balance sheet dan muqayyadah off balance sheet ya. Nah, muqayyadah on balance sheet ya, yaitu sistem bagi hasil yang mana si nasabahnya ya. Nasabahnya itu bisa menentukan ya, memiliki hak menentukan ya, memiliki hak untuk menentukan nasabah pembiayaannya ya. Nah, tapi dia tidak sampai mutlak ya. Kalau yang mutlak itu yang off balance sheet ya. Off balance sheet itu artinya apa sih? Dia di luar dari neraca. Ya mungkin teman-teman di akuntansi syariah ya, di akuntansi syariah itu belajar tentang ya laporan-laporan keuangan ya. Laporan keuangan syariah ya. Nah, laporan-laporan keuangan secara syariah yaitu salah satunya ini ya, yaitu laporan mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu sistem bagi hasil mudharabah yang di luar dari neraca ya. Jadi ada laporan khusus untuk nasabah tersebut. Kenapa bisa? Ya karena nasabah itu nasabah prioritas ya. Kenapa prioritas? Karena dia memiliki dana yang sangat besar ya. Dia memiliki dana yang sangat besar. Lalu bank dapat apa dari dia? Bank itu nggak dapat bagi hasil dari yang off balance sheet ya. Bank itu dapatnya apa? Fee atau ujroh ya dari yang off balance sheet ya. Nah ini ada mudorib, ada banknya ya, nasabah penabung ya. Ada amal atau pekerjaannya ya, ada proyeknya ya, ada hasilnya ya bagi hasil dan ada akad ijab kabulnya ya, akad ijab kabul. Ini ada akad, ada ijab kabul ya. Nah itu pendanaan ya. Nah ini contoh perhitungan bagi hasil ya. Nah untuk perhitungan bagi hasil ini terkadang tergantung pada banknya ya, tergantung pada bank syariah masing-masing. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah ya. Tadi bilang bid'ah. Nah, zaman Rasulullah nggak ada nih kayak begini gitu kan. Ini pernah dulu tuh sempat dibilang ini loh, ada yang pernah dulu tuh dibilang riba itu ya. Oh ada persennya riba ini ya. Zakat pakai persen, riba juga dong. Nah, bingung dia ditanya kayak gitu kan. Gara-gara persen doang dibilang riba ya kan. Zakat pakai persen. Nah, riba juga dong. Silka mudharabah lanjutan mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank mempergunakan dana yang dihimpun. Bank wajib menginformasikan nisbah dan cara serta risiko keuntungan. Kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad. Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku tabungan, bilet giro ya. Ini masih tabungan ini ya. Nah, mudharabah mutlaqah ya. Nah, deposito itu ada namanya istilah ARO, automatic roll over ya. Jadi ketika si nasabahnya itu tidak
mengambil dana depositonya, maka dia otomatis didepositokan kembali ya. Nah, ini silkah mudharabah, ada penabung dan naruh di bank ya sebagai wakil sahibul mal, lalu dari sini ya dan diberikan pada nasabah penabung kembali ya. Nah, ini silkah mudharabah ya. Mudharabah muqayyadah on balance sheet melakukan simpanan khusus restricted investment. Ya, pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank. Syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu. Bank wajib menginformasikan nisbah ya dan tata cara serta risiko dan keuntungan kesepakatan tersebut ya. Nah, ini mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, ini sirkah mudharabah ya. Nah, ini antara mudharabah ya dengan reksadana. Kalau reksadana itu ada namanya manajer investasi. Bank ketika dia menjalankan sistem mudharabah, sebenarnya bank itu mirip seperti manajer investasi pada suatu perusahaan reksadana ya. Hanya saja bedanya kalau di perusahaan reksadana itu yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga seperti ekuitas, obligasi, dan lain-lain. Nah, kalau pada bank dia yang diperjualbelikan itu bukan surat berharga, yaitu proyek ya. Proyek apa nih? Proyek gitu ya. Nah, di situ bank dia mengatur ya, itu risikonya yang paling kecil proyek yang mana ya gitu. Bisa mendatangkan untung gitu ya buat nasabah penabung ya, buat nasabah penabung. Itu nama jualah ya, jualah bukan ya, jualah. Ada akad antara pihak yang pertama menjanjikan imbalan tertentu pada pihak kedua atas jasa atau pelayanan yang diberikannya kepada pihak pertama. Nah, ini biasanya bank, pihak amanah ini ya, jaga seperti emas ya. Nah, itu nanti bank akan dapatkan yang namanya fee atau imbalan atau jasa ya. Lalu dari e-banking seperti ATM, debit card ya. Nah, dalam sangat rentan yang bicara ada seorang suatu mata uang asing yang digital maupun yang itu agar ya tanpa, tapi kalau atau dia mau ke mana, nah terus dia kan diaman untuk memang, nah tadi itu dia sengaja di kalau naik nih maka itu dia tapi benar-benar untuk tujuan yang sama ya, ingin cuma ada 90. Nah, dengan nih ya, tapi juga ya hiwalah ya, hiwalah ini adalah anjak piutang ya. Memindahkan utang. Yang tadi utang seseorang pindah ke utang yang orang lain gitu ya. Nah, di sini salah satu fungsi atau tugas akad dari bank syariah itu adalah hiwalah, yaitu adanya anjak piutang ya. Ada hiwalah, nanti ada kafalah ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Hiwalah, dia ternyata mengalami ini, jadi ada salah seorang sahabat Nabi ya, ada salah seorang sahabat Nabi yang menunda pembayaran bagi orang mampu, ada suatu kezaliman. Jadi ada seorang sahabat Nabi, dia memindahkan utang piutangnya ya, masih berutang. Maka Rasulullah SAW pasti langsung diampuni dosanya ya, sampai akhirnya ada seorang sahabat yang lain yang ini menanggung utang orang itu ya, dihawalahkan. Wah, udah kedip ya. Luar biasa nih. Nah, di mana hilang sekarang?